Wanita punya caranya sendiri untuk atasi stretch mark. Bagaimana dengan Anda? Jika Anda punya pertanyaan tentang guratan kulit ini, bisa menghubungi kami di 295461188 untuk Jabodetabek dan 021295461189 untuk di luar Jabodetabek. Dan kita akan membahas mengenai stretch mark ini karena Marissa sepertinya sudah tidak sabar. Saya merasa terganggu sekali dengan stretch mark. Dan pasti Anda juga merasa terganggu, makanya ada dokter di sini, Dokter Nenden Prabu. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Dokter. Ya. Okay. Kenapa stretch mark itu terjadi terutama bagi perempuan? Jadi stretch mark dulu artinya adalah suatu kelainan kulit yang ditandai dengan adanya garis-garis akibat peregangan kulit. Nah, kenapa kulit bisa teregang? Oleh karena terjadi perbesaran yang tiba-tiba sekali. Sebenarnya itu bukan hanya wanita, laki-laki juga bisa. Ya, jadi yang mempengaruhi stretch mark itu adalah usia, di mana usia pada waktu pubertas pada wanita terbanyak, hormon pertumbuhan meningkat, panggul, payudara, paha, perut, semua itu peregangan yang tiba-tiba mengakibatkan tertarik sehingga terjadi peradangan di bagian dermis sehingga tampaknya pada waktu timbulnya stretch mark warnanya merah awalnya dan itu adalah gatal sehingga orang selalu berbalik kalau sedang akan mulai menstruasi jangan digaruk nanti jadi stretch mark padahal bukan itu memang dia gatal. Oh, merahnya tuh kayak gini jadinya. Ya itu namanya stria rubra. Oh nanti setelah ini jadinya putih? Putih, iya. Tergantung umurnya dia. Nah, stria rubra ini kalau pada wanita hamil kita sebut stria gravidarum. Di mana 90% wanita hamil biasanya menderita penyakit seperti ini. 90% berarti tidak terhindarkan dong, dokter? Itu nah, bisa dicegah kecuali kalau orangnya bisa mempertahankan elastisitas kulit. Dengan cara? How? Oke, caranya yaitu pertama dia harus menjaga hidrasi kulit. Hidrasi? Jadi pada waktu sebelum dia membesar kulit, pertumbuhan daripada kehamilannya berarti itu. moisturize. Okay. Jadi dia harus hidrasi kulit dan kelembaban. Paling gampang sebetulnya coconut oil loh, minyak kelapa itu bisa. Ya? Berarti di dapur aja gitu? Ya, orang zaman dulu kan suka bikin minyak letik kan. Itu sebetulnya bisa karena minyak kelapa itu bisa sebagai antiinflamasi. Dia bisa membantu pada deep moisturizer, dia bisa masuk ke dalam dermis. Kalau saya biasanya pakai olive oil, kalau olive oil boleh bisa? aja, olive oil juga bisa. Yang penting lembab, jangan terjadi dia kekeringan pada kulit. Ya, tetapi memang itu tidak bisa dicegah pada orang yang punya genetik bakat. Ada juga orang bakat. Misalnya orang tuanya punya ya pasti dia kemungkinan besar. Tetapi dia tidak akan sehebat daripada yang tidak dijaga. Oh, I see. Ya. Tapi gini ya dok, kalau misalnya tadi kan dokter bilang perenggangan gitu dari yang badannya kecil mungkin jadi besar gitu. Tapi ada juga yang dari badannya besar jadi kecil dan kemudian ada juga stretch mark. Itu kenapa dok? Itu karena kalau pertumbuhan yang badannya seperti yoyo begitu. Besar kecil gitu. Dan kalau pada laki-laki timbulnya karena sport atau dia karena pengaruh pembesaran badan. Kalau laki-laki di bagian mana sih dok? Lengan. Oh lengan. Ya, kadang-kadang dia tungkai lutut juga ada. Ya, itu daerah-daerah yang cepat meninggi. Ya, di mana elastis kulitnya juga terganggu. Kalau sudah kena stretch mark, udah gitu mau ngilanginnya gimana kan banyak tuh peralatan ada yang modelnya kayak berundul-berundul udah gitu kayaknya digosok-gosok katanya bisa hilang gitu. Hilang sih nggak bisa karena itu sebetulnya itu sudah scar. Di mana terjadinya adanya warna tadi, kemudian karena itu kelainan di dermis, di mana karena kolagen dan elastinnya pecah. Nah kemudian menarik yang bagian epidermis kan kita ketahui kulit ada 3 lapisan, epidermis, dermis, subkutis. Pada waktu dia pecah, dia akan tertarik epidermis sehingga mencekung atrofi dan mengakibatkan kolagen menjadi menipis. Nah akibatnya harus dengan tindakan-tindakan yang lanjutan. Nah tetapi semakin muda daripada stria itu jadi artinya semakin warnanya ungu atau kemerahan di mana tergantung tipe kulit loh. Kulit orang hitam bisa suka ungu, kalau orang putih warnanya merah. Hitam jadi ungu. Ya kalau orang kulitnya hitam itu bisa ungu warnanya kalau timbulnya itu. Kalau orang putih biasanya pink atau merah. Nah tergantung daripada. Di awal toh. Di awal. Istilahnya jadi putih. Ya betul, putih itu karena ada gangguan daripada sel melanosit. Jadi terjadi depigmentasi. Apa itu dok? Karena di situ di epidermis itu ada namanya sel melanosit. Pigmennya tidak ada pigmennya lagi terganggu, di situ. iya. Gitu. Makanya menjadi stria alba, menjadi putih. Siap. Nah untuk penanggulangannya memang daripada tidak kan kita harus lakukan perawatan. Tetap dijaga kelembabannya, tetapi kalau sudah mengalami hal semikian harus memerlukan tindakan yang lebih lanjut. Ada laser, ada IPL. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai tindakan apa saja dan kita akan menyapa dulu yang sudah bergabung bersama kita. Halo, selamat pagi. Halo. Pagi. Hai Mbak, dengan Mbak Ida ya, betul? Iya. Oke, silakan Mbak Ida. Ini aku mau nanya sama dokternya. Kan kebetulan aku juga punya stretch mark nih. Umur aku kan masih 22. Yes. Nah, biasa kan kalau misalnya pesta itu kan aku suka pakai gaun yang kayak kemben gitu. Dan itu suka
kelihatan dan warnanya udah putih, itu bisa hilang nggak ya? Di mana Mbak? Sorry, di mana Mbak Ida tadi agak putus-putus. Yang putih itu bisa hilang nggak katanya ya? Betul nggak? Ya. Oke, kalau sudah putih. Oke, terima kasih Mbak Ida. Memang Mbak Ida, kalau sudah putih, hilang total nggak bisa. Kita tidak bisa menyembuhkan sampai 100% seperti kulit normal lagi, nggak bisa. Tetapi untuk menyamarkan bisa. Dengan? Ya, ada beberapa cara itu ya. Langsung tertarik sih. Ya, biasanya pada waktu dia Sri Alba itu kan ada kulitnya bunga yang agak mencekung ya. Jadi untuk merangsang kolagenisasi lagi bisa dengan menggunakan ada dengan topical cream, ada dimulai krim yang mengandung tretinoin, glycolic acid, atau biasanya itu kurang begitu bermanfaat kalau krim kalau sudah lama begitu kejadiannya dengan laser atau IPL atau microdermabrasion atau chemical peeling. Oke, kalau dengan laser tahapan-tahapan. tuh seperti apa prosesnya untuk menyembuhkan? Sama juga, dia prinsipnya adalah menyebabkan kolagen itu tumbuh, kolagennya meningkat. Sakit nggak dok? Semua tindakan kalau yang tidak seperti itu tidak menyebabkan terlalu agresif, tidak terlalu sakit. Biasanya dokter melakukan anestesi topikal dulu, oles. Nah tadi kan dokter juga bilang minyak kelapa itu sebenarnya bagus loh. Ya, Terus untuk pencegahan. Tapi Tidak kalau bisa menyembuhkan. bisa menyembuhkan Nas. Ya Jadi udah. kalau punya bakat kulit yang tipe kulitnya kering ya itu. Tapi tetap ya itu ya, mencegahnya berarti bisa dengan itu tadi moisturizing setiap hari. Moisturizing, dia harus makan tadi antioksidan yang cukup banyak, vitamin A, vitamin E, vitamin C, sehingga dia menjaga elastis kulitnya bagus. Ada makanan Banyak spesifik minum. nggak dok? Maksudnya yang Sayur memang- dan buah tentu. Itu aja? Iya, sayur dan buah. Tapi yang tingkat ininya apa antioksidannya paling tinggi selain buah naga tadi apa? Sebenarnya hampir sama semua, yang penting dia seimbang. Oke, Ya, gitu. berarti harus makan itu terus. Ya, gitu. antioksidan, terus pertahankan jaga badan dengan olahraga, jangan sampai dia badannya kayak yoyo, seperti itu. Kalau sedang lagi hamil gitu dok, tadi kan dokter sempat bilang kalau misalnya lagi hamil kan kita mau nggak mau dong sebagai wanita pasti Ya, kan perutnya membesar, membesar ya. gitu kan. Apa sih yang paling cocok? Apakah itu memang minyak kelapa tadi yang paling efektif atau ada Ya, lagi krim? memang yang sebetulnya lain? banyak krim-krim lain yang mengandung, cuman ini yang paling mudah yang ada di rumah, yang kalau dia mau bikin minyak letik misalnya kayak gitu ya itu boleh. Tapi Bikinnya memang gimana sih dok? itu pun ada cara-cara khusus ya yang mereka buat ya. Namun yang jelas carilah krim yang mengandung vitamin A, vitamin E, vitamin C juga bagus. Itu menjaga untuk elastis kulit. Oh kalau dari misalnya suntik gitu vitamin C kan biasanya banyak tuh yang suntik Tapi kalau vitamin untuk C. orang hamil kan sebaiknya tidak Oh. tidak disarankan ya. Oke, Jadi dia sebelum dia membesar itu setiap hari digunakan agar elastis kulitnya terjaga. Kalau spesifik produk lotionnya itu kan kalau orang hamil tuh kadang suka parno ya. Ya. Takut, aduh nanti kimianya nanti kalau nyeresep gimana, Ya. ada nggak? Ya, sebenarnya Pantangan. itu kalau yang namanya dari herbal biasanya lebih aman. Tetapi kan kadang-kadang walaupun dia produk kosmetik memakai pewangi dan pengawet. Nah, usahakan tidak ada wanginya kalau dia punya alergi. Atau sebelum digunakan dioleskan dulu ke bagian-bagian tertentu dari tubuh, ditunggu dalam setengah jam atau 1 jam, begitu dia gatal dia jangan pakai produk itu. Oh oke, Ya. jadi tes dulu. Tes dulu dia. Oke. Ya. Nah, kalau dari pencegahan, Dok. Ya. Saya tertarik kalau pencegahan kan memang tadi Mbak Ida sempat bilang dia 22 tahun Ya. gitu. Sebaiknya kita tuh sudah mulai benar-benar melakukan scrubbing dan lain-lain secara intensif tuh umur berapa ya, Dok? Sebelum pubertas, di mana Sebelum pubertas pubertas. itu pada wanita biasanya 14 tahun. Ya, di mana pada pubertas itu hormon pertumbuhan mulai meningkat. Nah di situ, jadi pada orang pubertas kan terjadi perubahan bentuk tubuh. Tanda-tanda Pinggul seks kuda itu besar. ya, mulai panggul membesar. Nah itu mulai dulu dijaga elastis kulitnya. Apalagi dia secara genetik mempunyai bakat dari orang tuanya begitu, dia harus menjaga lebih intensif lagi. Ada nggak tingkatan parahnya atau tidak parahnya stretch mark? Ada, ya. Semakin dia semakin elastis kulitnya semakin jelek, semakin dia parah dengan tanda cekungan yang lebih dalam. Cekungan? Ya, karena Bukannya kolagennya kalau stretch menipis. mark itu malah muncul kayak keloid gitu Enggak, dok? dia skarnya tuh ada atrofi dari epidermis. Epidermis yang menurun karena dia rata. Jadi Itu kalau rata. direnggangkan baru kelihatan kelihatan ya. Coba ya. diraba tuh pasti ada yang darah yang mencekungnya. Itu yang atrofinya karena epidermisnya tertarik, bagian kulit luarnya tertarik. Sehingga semua menjadi merata. Demikian pula dengan bagian dermisnya di mana itu sebagai penunjang kulit yang harusnya dia lebih kencang menjadi lebih kendur dan situ lebih tampak mencekung. Oke, ini ada penelpon lagi dari Kiki. Halo, selamat pagi Kiki di Palembang. Halo? Halo? Kiki bisa mohon volume televisinya dikecilkan? Iya, Dikecilkan ya, thank you ya. Mau tanya apa Mbak Kiki? saya ingin nanya soal anak yang udah punya stretch mark tapi
umurnya baru 10 tahun. Memang dari kelas 5 udah ada muncul garis-garis coklat gitu di pahanya. Lama-lama saya lihat makin menonjol gitu. Cuman kalau misalnya saya kasih krim, takutnya nanti kurang cocok sama dia. Nanti lama-lama makin gimana gitu. Tapi kalau misalnya dikasih ke dokter gitu kan, saya takut kalau dibiarkan saja gitu. Jadi gimana gitu ya. Turunan nggak Mbak Kiki? Udah lama, sekarang dia umurnya udah 12 tahun. Enggak, maksudnya kalau dari, kan anaknya umur 12 tahun, orang tuanya apa punya kecenderungan yang sama atau enggak? Saya waktu melahirkan dia memang udah punya di perut. Oke, Dia dulu memang kurus, sekarang memang udah gemuk, jadi banyak gitu di pahanya. Oke, makasih Mbak Kiki. Ya. Berarti betul. Pada kasus ini, selain dari pada wanita, dia di mana mau menghadapi masa pubertas, dia karena obesitasnya. Ya, jadi orang obesitas juga begitu. Jadi yang tiba-tiba dia menggemuk, membesar akan seperti itu. Dan jangan salah, itu faktor yang fisiologis ya. Tapi yang faktor patologis biasanya orang yang mempunyai misalnya penyakit asma, dia makan kortikosteroid, itu akan demikian. Gitu. Ya, atau misalnya orang beli jamu-jamu gendong, ingin gemuk. Biasanya jamu-jamu gendong itu orangnya suka tidak bertanggung jawab. Dia masukkan obat-obat steroid ke dalam obat itu. Really? Jadi gemuknya tuh karena bengkak. Ya, jadi orang bengkak juga ada gangguan hati, ada gangguan ginjal, bisa jadi terjadi stretch mark. Tapi kalau anaknya dia kan masih kecil. Ya, kecil ini karena kegemukan. Dia terus obesitas. kalau dibawa ke dokter, dia Gak apa-apa sebetulnya dia diberi perawatan dengan krim, nggak perlu dengan tindakan laser dan sebagainya, dengan krim, di mana krim itu nanti akan membantu mengurangi daripada kulit yang mencekungnya. Karena kita akan berikan krim yang sifatnya akan menumbuhkan pertumbuhan daripada kolagenisasi dan menambah elastis kulit. Pokoknya krim saya nggak bisa sebut nama produknya, tapi biasanya ada yang berisi tadi ada vitamin C, ada yang berisi glycolic acid, ada tretinoin atau centella. Kalau masuk obat-obat masuk alami Antioksidan aja. Antioksidan aja. Berarti dari makanan dan minuman saja ya. Betul. Oke, terima kasih banyak Dokter Nenden. Nah, itulah tadi berarti intinya moisturize. Bahkan sebelumnya ya, jadi kalau misalnya punya anak perempuan umur 14 tahun sudah diajarkan untuk moisturizing seperti Shahnaz ini. Ya, kulitnya glowing. Bicara mengenai glowing atau bersinar, setelah jeda kita